Teman-teman, kali ini saya mau unboxing kantong kresek hitam. Di dalamnya ada apa? Kita akan cari tahu. Kayaknya blender ya. Bener blender. Rusak kali ya. Ada apa lagi kira-kira? Nggak ada. Cuman blender aja. Ada 2 buah gelas blender sama 1 mesin. Mesinnya saya rasa yang warna pink karena ini ada kabelnya ya. Rusaknya apa saya nggak tahu, kita akan cari tahu dan gimana cara memperbaikinya. Tonton terus video ini sampai habis. Kita lihat dulu. Kita putar-putar, kita pegang-pegang, kita kenalan dulu sama blendernya. Kira-kira gimana sih prinsip kerja dari blender ini? Jelas prinsip kerja dari blender sederhana aja. Mesinnya dihidupin, nanti mata pisaunya bakal muter seperti ini gitu. Itu kalau keadaannya normal. Kalau keadaannya nggak normal, mungkin kalau kita hidupin dia nggak akan muter. Terus untuk yang ini kayak muternya nggak lancar ya. Muternya kayaknya nggak lancar teman-teman. Saya ngeliat di sini kayak ada bekas berkarat gitu. Gini. Tuh bukan bekas berkarat, ini bekas bumbu. Tapi ini nggak masalah mata pisaunya. Kita tancapin lagi seperti ini. Mendelep. Bulat-bulatnya mendelep. Ini beda kayaknya ya. Oh beda. Untuk merek blender yang beda kayaknya. Cukup deh kenalannya. Sekarang coba kita rangkai logika kenapa ada 2 gelas. Apakah mereknya sama? Di sini nggak ada mereknya. Nggak ada ditulis mereknya. Kalau yang di mesinnya ini mereknya Lesindo. Berarti Lesindo pasangannya yang ini. Seperti ini. Terus kalau yang satu ini mereknya apa saya nggak tahu. Soalnya nggak ada nama mereknya di sini. Jadi ini saya bakal singkirin dulu. Saya mau coba cek blender yang ini. Kira-kira rusak apanya. Ini model blender yang ditekan teman-teman. Ditekan atasnya nanti mata pisaunya bakal muter. Jadi saya udah siapin soft start. Saya mau lihat kira-kira korslet apa enggak dia. Kalau korslet, lampu di soft start itu bakal nyala terang. Kalau enggak, dia nyalanya redup. Nah kalau udah ketahuan korslet apa enggak, baru kita hidupin MCB-nya. Untuk soal teknis gimana soft start ini bekerja, teman-teman bisa tonton video saya yang membahas tentang soft start. Saya colokin dulu dalam keadaan MCB off. Steker blendernya saya colokin ke soft start dalam keadaan MCB off. Bismillah. Mati ya. Ternyata nggak korslet. Dia nggak nyala karena saklarnya masih off. Lampu soft startnya nggak nyala karena saklarnya masih off. Kalau misalnya saya tekan seperti ini, dia hidup dan nggak korslet. MCB rumah saya nggak turun. Dalam keadaan MCB off, saklar saya hidupkan, lampunya berkedip sebentar. Seperti itu. Kenapa bisa hidup? Karena tegangan yang masuk itu 110 volt, bukan 220 volt. Sekarang karena udah ketahuan nggak korslet, jadi saya hidupkan aja. Kalau misalnya teman-teman masih bingung
penjelasan yang saya jelasin barusan, bisa japri di Instagram atau klik tombol gabung untuk nikmatin manfaat-manfaat menjadi member di Teknisi Digital. Jadi coba saya hidupin ya. Bismillah. Oh, ternyata mata pisaunya nggak mau berputar, teman-teman. Waktu blendernya dihidupkan, mata pisaunya nggak mau berputar. Dah ketahuan penyakitnya apa. Gimana cara membuat mata pisaunya berputar? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Langsung aja kita bongkar ya. Kita lepas mangkoknya atau gelas pisaunya kita pisahkan dari mesinnya. Kita ngelihat di sini ada 3 obeng. Perlu dibuka apa enggak? Saya yakin perlu dibuka. Kita ambil obeng dulu. Buka ketiga buah skrupnya ya, teman-teman. Satu, dua, masih nyangkut di dalam karena lebih seret daripada yang lain. Kayaknya lubangnya lebih sempit, kayaknya sih. 2 skrupnya, satu lagi yang masih nyangkut di dalam sini. Iya, ini lebih seret loh. Kok bisa ya? Biasa sih, di antara 3 skrup ada 1 skrup yang biasanya tuh nggak nyangkut. Tuh dia. Kok kayaknya obeng saya kurang dalam masuknya. Nggak ngena gitu. Saya coba pakai obeng kecil deh. Saya pelintir. Ternyata pakai yang kecil lebih bisa masuk. Ternyata semua itu bukan soal ukuran ya, tapi soal cara. Ngomong apa sih saya? Tuh langsung kelihatan kan? Saklarnya ada di atas. Saklarnya ini pakai tuas yang warna putih ini. Jadi waktu tombol warna coklat ini ditekan, tuas yang warna putih ini turun ke bawah seperti ini. Ya turun memang ke bawah ya, kalau ke atas itu namanya naik. Turun seperti ini. Iya gitu. Jadi waktu dia turun, dia bakal mencetin saklarnya yang warna merah ini saya rasa. Dan bener, saklarnya yang warna merah ini. Jadi waktu ini ditekan, waktu yang warna coklat ini ditekan, saklar yang warna merah ini tertekan. Tik, gini. Akhirnya arus listrik masuk dan memutarkan baling-baling. Tapi kenapa motornya nggak mau berputar atau lost dol? Berarti ada yang longgar di sini. Apakah ada gearboxnya yang pecah? Kita akan cari tahu dengan cara membongkar spoolnya ini. Di sini ada 3 buah skrup dudukan mesin. Ini saya mau bongkar dulu 3-tiganya. Siapin obeng yang gede seperti ini. Bongkar 3 buah skrupnya. Ini nggak saya skip biar teman-teman tahu kira-kira ada kejanggalan apa waktu saya bongkar 3 buah skrupnya ini. Biasanya kita akan dapat kejutan dari scene untuk ngebuka skrup, dari scenes ngebuka skrup seperti ini. Ini ada 3 buah skrup yang saya buka. 1, 2, 3, simpan dulu di tempat yang aman. Terus coba kita tarik pelan-pelan. Ingat posisinya seperti ini ya. Ini posisinya nggak ada beda kok, bolak-balik juga nggak apa-apa. Tapi ada perbedaan ini teman-teman. Ini ada 2 buah. Ini ada tonjolan bulat. Ini letaknya ada di sebelah sini. Ini thermal fuse ini. Nah, di dekatnya thermal fuse. Kayak gitu. Dan ini kenapa kok lost dol? Tapi kok begitu dicabut kok nggak masalah kayaknya. Kenapa ya?
Bentar ya, saya analisis dulu. Karena saya yakin kerusakan utama terletak pada gearbox, jadi saya mau bongkar gearboxnya dulu. Kira-kira ada yang patah apa enggak giginya di dalam. Dengan cara membongkar skrup lagi. Ada 3 buah skrupnya. Yang saya bongkar ini yang pertama. Meskipun urutannya juga bisa bolak-balik. Bisa dari mana aja. Orang cuma 3 kok. 1. Lagi di sini ada 2. Satu lagi. Tiga. Oke, beres. Tinggal kita tarik gearboxnya. Kira-kira apa ada yang rusak? Masih bagus kok. Masih bagus teman-teman. Bisa perhatikan. Nggak ada yang patah giginya. Saya lihat masih sempurna. Masih ada grease-nya juga nih. Tapi kok kenapa nggak mau muter? Padahal ini muter baik-baik aja ya. Atau mungkin kurang pas aja kali. Kurang pas nempelnya. Dan ini gearboxnya bisa naik turun seperti ini. Coba kita perhatikan dulu gearboxnya. Siapin tisu ya teman-teman kalau bongkar-bongkar blender nih. Karena dia banyak grease, banyak minyaknya juga. Banyak lemak-lemak makanan juga. Tuh, saya perhatikan nggak ada yang rusak di sini. Giginya pun semuanya masih oke. Nggak pernah sakit gigi. Atau nggak pernah cabut gigi. Atau patah karena habis berantem. Ngomong apa sih? Masih bagus. Bisa jadi cuman karena nggak pas aja kali masuknya ya. Bentar, ini posisinya seperti ini. Jadi masuknya kayak gini. Jadi waktu dihidupkan dia muter gitu. Coba saya pasang lagi deh. Beberapa saat yang lalu saya udah tes dan teman-teman bisa saksikan. Saya tunjukin ke kalian. Ini jangan dicoba di rumah karena berbahaya. Tangan kita pasti deket banget sama strum. Jadi sebisa mungkin tonton aja ya. Kalau misalnya nggak berani jangan sekali-sekali nyoba. Ini kita harus pegang kuat seperti ini. Coba saya hidupin saklarnya. Ternyata memang motornya nggak mau muter. Tuh. Dia nyendat. Kayaknya giginya nyendat. Gigi yang di dalam gearbox tadi itu nyendat gitu. Nggak pas posisinya. Padahal nggak ada yang pecah. Atau mungkin dia dislokasi kali ya. Bisa jadi. Coba kita bongkar lagi. Kita cari trik supaya motornya bisa muter. Ini udah pasti kalau misal kita bongkar gearboxnya, motornya pasti mau muter gitu. Ternyata masalah utamanya ada pada gearbox. Meskipun dia dalam keadaan baik kalau misal dilihat dari fisiknya, tapi dia kayaknya dislokasi. Kok bisa dislokasi seperti itu padahal nggak ada yang patah. Ya, kualitas menentukan harga teman-teman ya. Udah saya cabut kok stekernya, jadi nggak khawatir bakal kesetrum. Sekarang kita buka kayak tadi, kita bongkar lagi gearboxnya. Kita mau tes. Akhirnya saya ngedapetin kerusakannya terletak pada bagian mana. Ternyata kerusakannya terletak pada bagian gearbox, teman-teman. Ini agak jauh dikit gini ya, kelihatan ya. Nih, gearboxnya kalau saya puter, yang satu gigi ini mau muter, yang gigi ini mau muter juga. Tapi begitu yang ini nggak mau muter. Jadi inilah yang menyebabkan blendernya nggak mau bekerja. Ini kenapa nih macet nih? Macet. Kenapa kok bisa seperti ini? Kalau kita congkel takut patah. Jadi kayaknya kita buka aja 3 buah skrup ini supaya kita bisa misahin
kedua bagian atas dan bawah. Cari obeng lagi. Obeng tadi kemana ya? Ini dia obeng saya. Siapin tisu karena banyak grease-nya nih. Pegang grease, pegang kamera. Wah, lama-lama kameranya rusak. Buka pelan-pelan ya. Ini ingat, ini plastik, kita nggak boleh kasar-kasar karena dia bisa patah. 2, 3. Kita cari tahu kenapa kok dia seret. Kalau dilihat sih baik-baik aja, cuman ini bener-bener nggak mau bergerak nih. Dia kayaknya lelah nih. Ini kalau kita paksa, saya khawatir patah. Tuh, bener-bener nggak mau bergerak loh dia. Lengket. Kok bisa lengket ya? Ini bisa dilepas, ini bisa dilepas. Saya akan lepas dulu. Saya akan singkirkan dulu. 1, 2, nah tinggal yang ini aja nih. Nih. Nggak mau dilepas. Kalau memang ini kerusakannya gara-gara dia macet karena kena kotoran, kalau misalnya kita bersihkan pakai cairan pembersih mungkin dia mau lepas. Tapi kalau misalnya ini terjadi karena satu hal yang lain, kita akan cari tahu masalahnya di mana. Tapi sebelumnya kita mau coba dulu bersihkan pakai cairan pembersih. Di sini ada celah. Kita semprot aja di bagian sini supaya kita bisa membersihkan bagian dalam yang mungkin lengket. Ya mungkin ya. Harusnya kan bulatannya seperti ini ya, besar ya. Nah, kita bisa ngelihat nih di dalam sini aturan. Kok mau diputer ya? Ini kalau dipaksa patah, diputer nggak mau. Saya coba mau cari solusi dulu. Saya nggak bisa ngerekam semuanya. Nanti begitu udah selesai, ini saya lepas, saya bakal balik lagi ke kalian. Ternyata pakai cairan pembersih masih belum sembuh, masih nggak bisa lepas. Jadi saya mau pakai cara yang agak beda nih daripada yang barusan, maksudnya caranya agak beda. Karena gini teman-teman, saya khawatir ini lengket karena kena lem. Karena saya dapat sedikit material yang saya curiga ini adalah lem. Ini dia nih. Tuh. Ini kalau saya pegang-pegang nih kayaknya bekas lem setan ini. Lem setan atau lem iblis. Jadi saya siapin sabun pencuci piring, terus saya kasih air panas. Terus ini yang lengket nih, yang saya curigain kena lem, langsung aja deh saya rendam di sini. Moga-moga aja lepas. Saya tunggu sekitar setengah jam sampai 1 jam lah, sambil ngopi. Kalau pas udah lepas, saya bakal balik lagi ke kalian. Teman-teman, kemarin udah saya tunggu setengah jam tapi belum lepas juga. Saya tunggu 1 jam belum lepas juga, akhirnya saya tinggal tidur. Saya bangun pagi hari dan saya pengen tes kira-kira hasilnya gimana sih setelah direndam air panas yang dikasih sabun pencuci piring. Ternyata useless, masih lengket banget nih. Ternyata cara itu nggak berguna. Useless. Sekarang saya bersihin dulu. Saya mau coba pakai cara yang lain. Sebetulnya tinggal di order juga selesai, tapi kalau misalnya melulu ganti, kayaknya itu bukan solusi yang bagus deh. Jadi kali ini saya mau pakai trik yang agak beda, dengan cara membersihkan bekas lemnya menggunakan aseton. Aseton itu apa teman-teman? Kalau cowok biasanya nggak tahu, kecuali kalau emang tahu ya. Kalau cowok biasanya nggak tahu sih. Saya menggunakan aseton dan ini halal.
dari MUI udah ngasih label halal. Aseton ini buat remover kutek gitu loh, kuku itu loh. Jadi kuku kalau dikasih kutek itu, dia kalau mau ngilanginnya kita pakai aseton. Jadi asetonnya saya tetesin kayak gini, terus kita tinggal lihat aja hasilnya nanti gimana. Sebetulnya kalau di kuku itu dipoles, digosok-gosok, tapi kan ini nggak bisa digosok ya teman-teman, karena tempatnya ada di dalam. Jadi coba aja ditetesin aseton terus sampai kira-kira lepas, sampai kira-kira bagian dalam yang kena lem itu bakal terkikis, lemnya bakal terkikis, bakal lunak dan bisa lepas lagi giginya dari asnya. Saya akan terus tetesin sampai selesai, sampai dia benar-benar bisa lepas. Kalau misalnya mau lepas, kalau nggak mau lepas, ya apa boleh buat. Teman-teman, ternyata pakai aseton pun juga belum berhasil, jadi akhirnya saya pakai cara kekerasan. Saya pakai gergaji, saya pakai tang potong, saya pakai tang kombinasi, pakai sikat gigi, pakai tang cucut, pakai cutter, terus sedikit kabel NYA dan sebuah paku. Nah, cara yang saya gunakan adalah, sebelumnya kan gini ya teman-teman. Sebelumnya kan dia dilem atau dilem. Dia kayak nempel, kena lem gitu, kayak gini posisinya. Jadi kan ini nggak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya saya potong bagian sininya, yang lengket itu. Jadi asnya mau nggak mau harus saya lepas. Begitu saya potong, akhirnya kan dia patah ya, seperti ini. Nah, akhirnya kan dia terpotong seperti ini. Nah, kemudian sebuah lilin saya siapkan, bukan untuk ngepet, tapi untuk manasin paku. Jadi saya nyalain lilinnya, terus kemudian kemudian ya enggak. Terus pakunya saya panasin, habis itu saya coblos di sini. Gini ceritanya, saya coblos, usahakan severtikal mungkin atau sepresisi mungkin, gitu ya. Akhirnya saya bikin lubang di sini sekitar ya 1 cm lah, gitu. Terus saya cabut lagi, begitu saya panasin lagi teman-teman. Saya pasin lagi, saya bolongin di bagian sininya, bolongin sampai tembus. Akhirnya saya potongin sedikit kabel NYA 2,5, kabel NYA 2,5, terus saya patahin kira-kira pas gitu ya. Saya masukin ke sini, terus saya lem pakai lem setan. Udah saya lem pakai lem setan, terus saya tancepin gini, akhirnya dia bisa muter lagi deh. Tuh kan, mau nggak mau akhirnya pakai cara MacGyver. Kok putarannya nggak seimbang, nggak maling. Kok nggak maling? Putarannya kok baling, nggak seimbang. Ya wajar, karena memang ini handmade, bukan pabrik made ya. Akhirnya sekarang waktunya saya untuk uji coba, kira-kira berhasil apa enggak apa yang udah saya kerjakan sampai beberapa hari ini. Karena yang pertama saya mau coba buka rekatan lem, karena saya curiga di situ kena lem setan. Saya pengen ngelepas rekatannya pakai Mama Lemon atau pakai sabun pencuci piring. Di sini nyebutin merek nggak apa-apa kan, bukan di TV kan. Jadi saya pakai sabun pencuci piring, saya rendam sampai 1 hari 1 malam, nggak berhasil juga teman-teman, masih belum lepas. Akhirnya saya pakai aseton. Saya rendam pakai aseton juga nggak mau juga lepas. Akhirnya saya mau nggak mau harus pakai cara yang agak ekstrim, yaitu memotongnya. Jadi asnya saya potong. Sekarang udah bisa bergerak ya semuanya. Ketiga roda ini udah bisa bergerak, 1, 2,
3 udah bisa bergerak semua. Yang sebelumnya ini nggak mau bergerak sama sekali. Sekarang tinggal saya coba pasang aja di sini. Oke, harusnya dia bergerak seperti ini ya. Tuh kan, kalau sebelumnya kan nggak mau bergerak sama sekali dia. Nah, sekarang tinggal saya pasang blendernya. Akhirnya setelah saya selesai merakit casing dari blendernya, gearboxnya udah saya pasang, skrupnya, terus posisinya udah saya pasin, terus udah jadi seperti ini. Gearboxnya udah terpasang, tinggal waktunya untuk uji coba. Tanpa saya pasang mata pisau, saya coba hidupin ya. Tuh kan, muter kan? Oke, muter dia. Mantap teman-teman. Jadi sekarang saya coba pasang gelasnya. Ini ada pelindungnya. Pelindungnya jangan sampai lupa dipasang. Nah, sebetulnya ini masangnya kayak gini. Jadi posisinya terbalik seperti ini. Terus kita pasang mesin blendernya seperti ini. Ya. Terus ini sebetulnya nggak bisa dikencengin gitu, karena dia posisinya kan seperti ini, berdiri ya. Jadi kencang atau enggaknya tuh tergantung kekuatan tangan kita tergantung kekuatan tangan kita waktu menekan blendernya. Ini kalau kita tekan, mata pisaunya bakal muter. Tuh kan, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari samping seperti ini. Baiklah, beres teman-teman. Gitulah cara memperbaiki blender merek Lesindo. Terima kasih sudah menonton. Jatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.